rame juga nih. Oh jadi ini yang Ya, dimaksud. yang kemarin yang saya cerita bahwa ini rumah black and white itu. Wah, aku baru dengar loh ternyata ada juga rumah dengan konsep black and white. Sebenarnya seperti apa sih konsep dari rumah black and white nih, Mas? Sebetulnya konsep black and white itu saya pakai di pemakaian bahan aja. Jadi di eksterior banyak blacknya, terus kemudian di interior banyak pemakaian warna-warna white. Nah, seperti contohnya seperti yang di pagar ini, saya memadukan antara konsep besi Ya. dan batu alam. Oh, Jadi gitu. saya besinya saya warna black gitu. Ini batu alam, Mas. Batu alam, iya batu alam. Terus kemudian di antaranya itu saya beri rongga-rongga supaya transparan ya. Transparan ya. Orang masih bisa melihat dari dalam keluar, ya gitu. Terus kemudian juga contohnya misalnya saya juga pakai itu ada kisi-kisi yang di atas itu di dalam hal ini saya warna putih, tapi kisi-kisi itu letaknya nggak saya dempetin, tapi saya kasih celah sehingga sinar matahari Masih bisa masuk ke ya. dalam. Oh, ini memang konsep black and white ini bisa dilihat dari eksterior dan interior. Eksteriornya udah kelihatan, pengen lihat yang di dalam kayak Ayo, apa? Boleh Dewi, diintip? boleh? Ya. Silakan Dewi. Ini yang saya cerita Mbak Dewi tadi, shadow-nya masuk ke teras, kemudian saya cover tangga ini dengan bahan material marmer yang warnanya hitam. Jadi ternyata bayangannya itu sendiri juga ada unsur artistiknya ya? Arsiteknya, ya betul. Oke. Kemudian pemakaian di teras ini saya juga combine dengan kayu, terus pintunya juga kayu hitam, saya warna hitam. Terus saya combine dengan sedikit putih, jadi untuk ini ya supaya netral dengan yang sama ya, sama dengan yang kisi-kisi yang tadi saya cerita tadi. Konsep yang matang, begitulah kira-kira kesan yang saya tangkap dari rumah ini. Selain mempertimbangkan bentuk bangunan, pemanfaatan cahaya matahari juga menjadi alasan mengapa digunakan kisi-kisi pada plafon teras ini. Coba perhatikan pola gelap terang yang tertangkap lantai ini. Keren ya? Selain membentuk bayangan kisi-kisi, lantai berwarna gelap ini juga berfungsi mereduksi atau mengurangi intensitas cahaya matahari yang berlebihan, sehingga tidak silau di mata. Maklumlah, kota Surabaya memang terkenal dengan sinar mataharinya yang terik. Sementara hawa panasnya tidak terlalu terasa karena diredam dengan keberadaan air mancur ini. Ini penasaran yang punya rumah siapa Iya. nih ya Pak ya? Saya kenalin ya, Pak Rudi, kebetulan Lagi ada di orangnya ada di rumah. Oh kebetulan Ayo. banget nih. Mari Dewi. Iya. Pak Rudi. Ini Dewi, Pak Rudi, ya Pak Rudi. pemiliknya. Apa Iya. kabar nih Pak? Mungkin kita bisa ngobrol Pak Rudi di dalam. Pak Rudi ini rumahnya nyaman banget dan unik loh. Kok bisa kepikiran gitu Pak mempunyai rumah dengan konsep black and white? Kebutuhan ruang aja, Pak Paulus arsiteknya. Oh, gitu. Perlu ruang kerja, perlu ruang berapa kamar, karena saya. Oh untuk aktivitas seluruh keluarga ya? Oh oke. Di situ yang konsepnya semua Pak Paulus. Jadi konsep yang saya pakai di sini mungkin Dewi bisa lihat konsep ini adalah ketatanan ruang yang open plan sebetulnya. Open plan itu di mana antara ruang satu dengan yang ruang yang lain bisa terlihat dengan jelas. Pemanfaatan kaca sebagai dinding tak hanya menciptakan kesan lapang suatu ruang, tapi juga menjadi tujuan utama rumah ini dibangun. Saya buka di sini ruangan-ruangan ini sehingga antara aktivitas satu dengan yang lain itu bisa Ketahuan ya? gitu. Jadi relasi antara anak dengan orang tua itu bisa lebih rekat ya. Wah ini Pak Rudi, saya Mas Paulus nih ruang tamunya aja udah senyaman ini. Saya penasaran nih pengen banget lihat meja makan yang di situ. Boleh Pak Rudi? Yang lain-lain nanti saya serahin ke Pak Paulus ya. Saya Oh, Pak gitu. Paulus. Oh Pak gitu. Paulus tahu semua ruangannya. Oh oke deh. Terima kasih ya Pak Rudi ya. Ya.
Wah, ini ruang makannya view-nya enak banget ya Mas Paulus ya, bisa ngelihat ke kolam renang. Memang dari awal permintaan dari Pak Rudi juga seperti itu ya, atau gimana nih? Ya, jadi konsepnya kan mau memaksimalkan antara ruang ya. Jadi antara ruang satu yang lain dengan yang lain itu secara view berhubungan. Misalnya living room di depan sama ruang makan ini, kita bisa saling kontak mata gitu. Keterbatasan ruang ini juga saya manfaatin juga untuk seperti contohnya di meja makan ini, kita bisa ngelihat view kemana-mana kan. Jadi konsepnya itu lapang gitu. Ya, posisi kolam renang yang dikelilingi 4 ruang yang berbeda seakan menjadi penghubung antar ruang-ruang tersebut. Didukung dengan pemanfaatan dinding kaca, maka kesan luas sangatlah terasa. Dengan luas yang tak terlalu besar, sang arsitek mencoba memaksimalkan ruang makan dengan memanfaatkan furniture. Begini caranya. Keterbatasan ruang yang ada juga, saya bikin ruangan ini semaksimal mungkin. Jadi beberapa seperti ini ya, lemarinya saya masukin, jadi built-in. Tunggu dulu nih. Mana yang lemari ya? Yang itu. Ada storage di sini? Ya, di sebelah yang itu, mana? Dewi. Di sini, Oh, Dewi. ini lemari. Ya. Bener. Lemari, ya, betul. Kita ciptakan satu konsep yang unity gitu ya, antara mebel dengan ruangan gitu. Jadi artinya kita memaksimalkan ruangan yang ada. Jadi ruangan ini kan nggak terlalu besar. Jadi seperti contohnya seperti meja bar, itu saya unityin sama konsep meja makan ini. Gitu. Bener-bener, jadi Ya. nyambung semuanya Betul, ya. ya. Terus kemudian konsep yang black and white itu supaya kita padukan supaya nggak monoton aja lah. Jadi terang, lantainya terang, cahaya yang masuk ke dalam ruangan cukup gitu ya. Dan kemudian direduksi dengan betul ya. yang hitam-hitam ini ya. Sementara tiang-tiang putih ini berfungsi sebagai divider atau pembatas ruang, sehingga aktivitas di ruang makan tak terlihat secara langsung dari arah pintu masuk. Penempatan downlight atau lampu tanam dan lampu sorot yang tepat turut berperan serta dalam membangun suasana ruang. Bangunan seluas 750 meter persegi ini terbagi menjadi 2 lantai, public area dan private area, serta basement sebagai service areanya. Anak tangga berbahan kayu yang terlihat melayang ini dibentuk dan dipadukan dengan besi sebagai railingnya. Unik ya? Ini tangganya kayaknya unik ya. Kalau untuk pemilihan material dari tangga ini juga kayaknya bentuknya juga mirip harpa ini railingnya ya Mas ya? Betul. Jadi konsepnya dari tangga ini saya bikin sesimpel mungkin. Jadi kesannya tuh tangga ini ringan gitu. Jadi antara anak tangga yang terakhir, sebentar. Halo? Ya, masuk aja langsung, Valdi. Oke. Ada janjian? Kebetulan ada Valdi yang desain interiornya di sini. Wah, kebetulan banget jadi bisa langsung nanya ya Mas ya. Halo, Valdi, apa kabar? Baik. Kebetulan ya kesini. Iya, Pak Rudi ada ya Pak? Pak Rudinya lagi pergi nih. Tapi kebetulan dari ini Dewi lagi kesini. Iya, lagi pengen lihat-lihat rumahnya Pak Rudi ini. Halo, ini Mas. Ini Valdi, jadi dia untuk desainer interior semua rumah ini. Kebetulan banget Bisa coba ini. lihat. Apa Halo, kabar Mas? Valdi. Iya, Baik. tadi lagi nanyain ke Mas Paulus. Ini Iya. unik banget nih untuk tangganya ini bisa bentuknya kayak model-model melayang gitu. Tapi belum dijelasin, Iya, dilanjutin nanti- boleh Mas? Sambil kita naik ke atas kali ya, nanti aku tanya-tanya langsung ke Mas Valdi juga. Siap. Kita ke atas. Jadi gimana Mas untuk Jadi konsep dari tangga yang konsep melayang tangga ini karena memang ruangannya terbatas, saya bikin konsep ini seringan mungkin. Jadi sesimpel mungkin, seperti yang anak tangga terakhir ini, saya buat melayang, Dewi. Jadi seolah-olah memang tangga ini saya bikin memang konsepnya ringan gitu. Terus kemudian yang untuk seperti harpa ini, Iya, seperti Dewi, harpa, ini saya bikin untuk fungsinya juga untuk hand railingnya juga gitu. Tapi saya ciptakan hand railing yang jangan blocking ya, jangan tertutup gitu, masif gitu, tapi transparan. visualnya cantik, tapi Betul, juga ya. secara Ya, fungsional transparan, juga dapet lebih ya. transparan ya. Oke, gitu. yuk kita naik ke atas, boleh Mari. ngintip? Udah gak sabar nih aku pengen lihat di atas. Ya, oke. Meski berada di dalam, namun area tangga mendapat pencahayaan yang cukup
karena lagi-lagi penggunaan elemen kaca pada sebagian dinding koridor ini. Ini ada kayak pemisah kaca nih. Ini sebenarnya fungsinya apa nih, Pak? Ya, sebetulnya ini juga sama sepertinya yang prinsipnya di bawah supaya ruangannya lebih kelihatan lapang begitu. Saya pakai railing ini, jadi batas antara void tangga dengan koridor di sini. Saya kasihin elemen yang transparan, Kaca ya, jadinya. jadi kesannya lebih luas. Konsep modern tropis nampak terlihat di sitting area atau ruang duduk ini. Sebuah kursi kayu dengan bantalan berbahan kain dihadirkan bersama sofa kulit. Unik juga bahwa ternyata di second sitting area ini kalau dilihat ini dari leather, kemudian itu fabric. Ini kenapa tertarik untuk aksesorisnya beda nih padahal dalam satu space yang sama? Betul. Seringkali untuk unsur atau elemen interior kita coba gabung-gabung ya. Jadi itu dengan adanya kulit kita ingin ada satu keseimbangan. Di situ kita gabung dengan material fabric. Contohnya seperti kursi yang ini. Kita sengaja kita upholstery dengan bahan fabric begitu. Jadi biar ada sentuhannya, biar nggak monoton semuanya sama ya.